Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran kimia di kelas 12. Apa kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Meskipun kita belajarnya secara daring, tidak tatap muka, tapi semangat kita harus tetap sama kalau belajar tatap muka, terutama pas pelajaran Ibu, yaitu pelajaran kimia. Untuk bab pertama, kita akan belajar di kelas 12 ini tentang sifat koligatif larutan. Nah, apa itu? Kita belajar dulu larutan itu apa? Nah, larutan itu terdiri dari, pertama pelarut dan ada namanya zat terlarut. Pelarut itu apa? Zat terlarut itu apa? Kita akan pahami dulu apa itu larutan, apa itu pelarut, dan apa itu zat terlarut. Nah, larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih komponen yang berada dalam satu fase. Itu seperti contohnya kalian membuat larutan gula. Nah, si larutan gula itu disebutnya larutan. Kita pelarut. Pelarut itu apa? Jadi komponen yang paling banyak terdapat dalam si larutan. Jadi dia yang melarutkan suatu zat terlarut. Kita contohkan yang tadi Ibu bilang larutan gula. Jadi pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya adalah gulanya gitu ya. Jadi ketika kalian memiliki larutan gula, pasti yang lebih banyak adalah si airnya atau pelarutnya. Untuk apa? Untuk dapat melarutkan si gula tersebut atau zat terlarut. Ketika dia sudah homogen, sudah tercampur si antara air dengan gula, maka itu disebut dengan larutan. Nah, sudah paham kan tadi bedanya larutan, pelarut, dan zat terlarut. Sekarang kita masuk ke apa itu sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu berarti sifat larutan yang memang dia itu tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi lebih kepada konsentrasi dari partikel zat terlarut. Nah, kita akan lebih paham lagi lanjut. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Nah, apa aja itu? Apa aja sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari? Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang kenaikan titik didih. Yang kedua, ada penurunan titik beku. Yang ketiga, ada penurunan tekanan uap. Dan ada tekanan osmotik. Nah, jadi kan yang seperti udah Ibu bilang sebelumnya, jadi di dalam larutan itu kita ada istilah namanya pelarut dan zat terlarut. Nah, adanya molekul zat terlarut ini tuh akan mempengaruhi keempat sifat koligatif larutan tersebut, entah itu titik didih, titik beku, tekanan uap, atau tekanan osmotik. Nah, sebelum ke sifat koligatif larutan, tadi yang seperti sudah Ibu bilang, definisi dari si sifat koligatif larutan itu, dia itu bergantung terhadap konsentrasi dari zat terlarutnya. Makanya kita harus lebih paham dulu tentang konsentrasi. Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 10 atau kelas 11 tentang konsentrasi. Nah, jadi kita ingat-ingat kembali karena nanti akan berhubungan tentang konsentrasi dari zat terlarutnya. Yang pertama yaitu ada konsentrasi molar atau molaritas, terus ada kemolalan, ada fraksi mol, dan ada persen massa. Jadi nanti di rumus sifat koligatif larutan yang 4 itu ada keterkaitannya dengan konsentrasi. Nah, untuk nomor 1 ini rumusnya ada gram. Untuk molaritas itu adalah lambangnya M, yaitu rumusnya ini ada ketinggalan ya, tidak ke bawah di rumusnya, yaitu harusnya gram per mr dikali 1000 dibagi dengan V atau volumenya. Itu untuk molaritas. Jadi kalian bisa cari aja di internet ya. Ini Ibu tidak tampil gram per mr-nya. Untuk molal
lambangnya dia M-nya kecil. Nah, rumusnya itu adalah si M, massa zat terlarutnya dibagi dengan MR dikali 1000 dibagi dengan massa pelarut gitu ya. Dia dalam satuannya adalah gram. Kalau molaritas itu jadi si volumenya pelarut, sedangkan kalau molal mah adalah massa pelarutnya. Gitu. Terus ada fraksi mol, lambangnya adalah X ya kalau untuk fraksi mol. Kalau fraksi mol zat terlarut dan juga nanti kita nyari fraksi mol zat pelarut. Nah, si rumusnya ini X-nya itu berarti fraksi, N-nya ini adalah si mol. Nanti kita akan menghitung adalah mol. Masih ingat rumus mol? Ayo, buka lagi bukunya ya. Nah, juga nanti ada persen massa zat dalam campuran dibagi dengan massa total dikali 100%. Nah, di sifat koligatif larutan ini ada bedanya. Kalian udah dipelajari nih ya di kelas 10. Jadi ada larutan yang elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Jadi yang kita ingat kembali kalau yang larutan elektrolit itu yang bisa dia menghantarkan listrik karena terurai ada ion-ion, sedangkan non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan listrik karena dia masih dalam bentuk molekul gitu ya. Makanya nanti akan ada perbedaan dalam perhitungan atau rumusnya untuk sifat koligatif larutan yang elektrolit dengan larutan yang non-elektrolit. Nah, ini dia. Jadi, rumusnya beda untuk yang larutan non-elektrolit dengan larutan yang elektrolit. Seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Ibu bedanya apa di rumusnya? Yaitu kalau di larutan elektrolit, nih kalian bisa lihat ada apa ini lambang I atau yang disebut kita faktor Van Hoff gitu ya. Jadi ini tuh larutan elektrolit ada ion-ionnya yang terurai. Nanti kita masukkan ke dalam rumus. Nanti akan lebih jelasnya lagi Ibu akan kasih contoh soalnya gitu ya. Jadi ini rumusnya kalian bisa catat di buku kimia kalian masing-masing atau nanti Ibu kasih slide-nya. Nah, nanti kita pelajari latihan soalnya. Nah, sebelum ke rumus, Ibu akan menunjukkan dulu bahwa ada diagram PT air dan larutan dalam air. Jadi, ini adalah ciri khas dari sifat koligatif larutan itu ada diagramnya. Nah, untuk tugasnya, karena di sini sengaja Ibu gambarnya yang keterangannya belum lengkap, jadi kalian cari diagram PT ini di berbagai sumber, entah itu buku atau internet, dengan keterangannya gitu ya. Titik-titik ini yang ada hurufnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalian cari itu tuh apa gitu ya di sumber yang kalian dapatkan. Terus kalian gambarkan diagram tersebut. Jadi untuk pertemuan pertama tugasnya itu dulu. Jadi kita menggambarkan diagram beserta keterangannya. Terima kasih, mungkin itu saja. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang sifat koligatif larutan. Yang pertemuan selanjutnya itu nanti kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang kenaikan titik didih. Nah, mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.